Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Kania dari Prodi D3 Kebidanan, tingkat 1A. Saya akan membahas tentang materi sistem persarafan dalam neuropati kehamilan atau carpal tunnel syndrome. Sebelum itu, sistem persarafan adalah sistem yang mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh melalui penerimaan, pengolahan, serta penghantaran impuls listrik. Secara anatomi, sistem persarafan terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf tepi yang meliputi saraf-saraf tepi sensorik dan motorik. Otak berfungsi sebagai pusat kendali tubuh yang memproses informasi sensorik dan mengirimkan perintah respon. Sumsum tulang belakang menjadi jalur utama menghantarkan impuls antara otak dan tubuh. Sementara itu, saraf tepi berperan membawa rangsangan dari indera menuju otak atau fungsi sensorik dan mengirim respon dari otak ke otot atau organ tubuh atau fungsi motorik dan otonom. Kemudian secara fisiologi, sistem persarafan bekerja melalui mekanisme komunikasi antar sel saraf atau neuron yang mengantarkan impuls listrik. Neuron terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson yang menghantarkan sinyal menuju saraf lain, otot atau kelenjar. Impuls listrik dipertahankan melalui perubahan ion natrium dan kalium di membran sel saraf. Komunikasi antar neuron terjadi lewat sinaps, di mana neurotransmitter seperti asetilkolin, dopamin, dan atau serotonin dilepaskan untuk meneruskan sinyal. Sistem saraf otonom kemudian mengatur fungsi involunteer seperti denyut jantung, pernapasan, kontraksi uterus, dan regulasi tekanan darah. Selanjutnya, neuropati kehamilan atau carpal tunnel syndrome. Dalam kebidanan, perubahan fisiologis selama kehamilan dapat mempengaruhi fungsi saraf. Salah satu kondisi yang sering terjadi adalah carpal tunnel syndrome atau CTS, yang merupakan bentuk neuropati perifer akibat penekanan saraf medianus pada pergelangan tangan. Pada ibu hamil, hormon kehamilan seperti estrogen dan progesteron meningkatkan retensi cairan tubuh sehingga terjadi pembekakan jaringan di sekitar terowongan karpal. Pembekakan ini menekankan saraf medianus dan menimbulkan keluhan sensorik maupun motorik pada tangan. Selanjutnya, tanda dan gejala carpal tunnel syndrome pada kehamilan. Yang pertama, kesemutan atau rasa seperti tersengat listrik pada ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Yang kedua, rasa bal atau mati rasa pada tangan, terutama saat malam hari. Ketiga, nyeri menjalar ke lengan bawah. Kemudian yang keempat, kelemahan genggaman tangan, kesulitan menggenggam benda kecil. Dan yang kelima, rasa kaku atau bengkak pada pergelangan tangan. Kemudian penyebab terkait perubahan fisiologis kehamilan. Yang pertama, retensi cairan akibat perubahan hormonal. Yang kedua, edema pada ekstremitas yang umum terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Yang ketiga, peningkatan berat badan yang menyebabkan perubahan postur dan tekanan saraf. Yang keempat, perubahan keseimbangan elektrolit selama kehamilan.
Dan yang kelima, peningkatan volume darah yang dapat menambah tekanan pada jaringan sekitar saraf. Penata laksanaan awal oleh bidan. Yang pertama, memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai kondisi ini, bahwa CTS biasanya bersifat sementara dan membaik setelah melahirkan. Yang kedua, mengajarkan latihan peregangan tangan dan pergelangan seperti ekstensi dan fleksi ringan. Yang ketiga, menyarankan ibu menghindari aktivitas berulang yang membebani pergelangan tangan. Dan yang keempat, monitoring gejala serta merujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan jika keluhan memburuk atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian kesimpulan, sistem persarafan berfungsi mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh melalui impuls listrik yang dihantarkan oleh otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi. Pada ibu hamil, perubahan fisiologis dapat menyebabkan neuropati seperti carpal tunnel syndrome akibat penekanan saraf medianus. Kondisi ini ditandai dengan kesemutan, nyeri, dan kelemahan tangan. Bidan berperan penting dalam edukasi, penata laksanaan awal, serta pemantauan untuk mencegah perburukan kondisi. Sekian dari materi yang saya bahas. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.